Alhamdulillah, kembali kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan membaca kajian bulanan insyaallah, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin itu dapat menghidupkan hati kita, sehingga kalau orang hatinya sudah hidup maka akan lembut. Kalau hatinya sudah lembut, nerima nasihat. Kalau udah nasihat, akan mengamalkan itu nasihat, sehingga membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja, karena kita enggak lama bacanya, sekitar setengah jam cuma baca kitab ini. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Ihya Ulumuddin rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bil min fid darin amin, ila an qala wa qala ta'ala wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khair bayyana anna idhama qadril akhirah yu'lamu bil ilm. Baik, Allah berfirman di sini, Allah sebutkan fadilah keutamaan, kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu, para pencari ilmu, para pencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, berkata orang-orang yang memiliki ilmu, wailakum thawabullahi khair, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dari perihal urusan dunia dan seisinya. Di sini dijelaskan bahwasanya anna idhama qadril akhirah, seorang itu tahu besarnya kadar akhirat itu dengan ilmu. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu pengetahuan, diberi taufik hidayah untuk menimba ilmu. Dengan ilmu tersebut mereka akan tahu besarnya kadar akhirat ketimbang kadar dunia. Bahkan kalau semakin dalam seorang memperdalam ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahkan mereka menganggap dunia ini nggak ada apa-apanya. Naam, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah masaga kafiran minha syarbata ma. Seandainya dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sayap laler, seandainya seperti itu, masaga kafiran minha syarbata ma, Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk air. Tapi nyatanya bukan seteguk lagi, seember, sederum, beliter-liter dikasih air, betonton dikasih air, itu orang kafir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nggak ada nilai betul-betul dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, bahkan lebih tipis dari sayap laler itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang dikasih ilmu syariat, pengetahuan, sedikit banyak dia menganggap dunia seperti itu juga, walaupun tidak juga dia anggap seperti sayap laler mungkin ya, tapi dia menganggap kecil itu dunia. Perihal akhirat mereka akan prioritaskan, kedepankan, dahulukan, apalagi tabrakan. Tiba waktunya sholat, dan pada waktu yang sama datang langganan gitu, yang kalau sudah dia datang pasti ngabisi dia, melinya besar-besaan, luar biasa. Ini paham semua ya? Ini dari mana nih? Palembang kan? Pagar Alam, ngerti lah ya bahasa Palembangnya. Kita campur-campur dikit ya. Baik.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, apalagi tabrakan tadi, misal seorang tiba waktu sholat berjamaah, tamam, maka dia tinggalkan urusan dunia. Kalau orang yang betul-betul tahu kadar akhirat ketimbang kadar dunia. Taib. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, suatu saat pernah suatu hari beliau lagi sibuk berkebun lah istilah zaman sekarang, ngurus tanaman, dan beliau nggak sadar bahwasanya beliau ketinggalan sholat berjamaah, jamaah pertama ya, jamaah pertama, karena zaman dulu nggak ada mikrofon, nggak sampai kepada beliau suara azan itu. Beliau sibuk berkebun, akhirnya beliau sadar setelah orang selesai sholat berjamaah, beliau sadar. Beliau nyesel bukan main, nyesel sedih bukan main, ketinggalan sholat berjamaah, jamaah pertama di masjid. Lalu beliau mengatakan, mulai detik ini aku jadikan kebonku ini dan seisinya sodakoh untuk umat muslimin, gara-gara meninggalkan sekali sholat berjamaah di masjid dengan jamaah yang pertama. Tamam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perkara salat apalagi ya sangat penting. Kalau salat kita sudah lulus, insyaallah amal-amal lain lulus. Tapi kalau salat gagal, naudzubillah, amal-amal lain takutnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama ini dahulu ketika anaknya meninggal, orang banyak takziah datang kepada beliau. Seperti takziah pada umumnya, rame. Kalau ada orang meninggal kan kita takziah, disunnahkan untuk takziah. Rame datang. Lalu ulama ini mengatakan kepada orang-orang yang takziah itu, kalian ini bagaimana? Ketika anakku meninggal kalian takziah, tapi ketika aku meninggalkan sholat berjamaah, tamam, apalagi sampai aku meninggalkan sholat, tidak ada dari kalian yang mendatangiku untuk mengucapkan takziah. Padahal meninggalkan sholat, ini pandangan beliau, meninggalkan sholat berjamaah saja itu musibah yang besar. Sholat loh, ini sholat, tapi meninggalkan sholat berjamaah, jamaah pertama di masjid, beliau sebut itu musibah yang lebih besar. Kata beliau, seandainya aku memiliki 100 anak dan semua 100 anakku ini meninggal, itu lebih ringan di sisiku daripada aku ketinggalan satu sholat berjamaah. Toib, ini ahli ilm mandang sesuatu akhirat itu besar, luar biasa, kadarnya nggak ternilai ya, besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini Allah menunjukkan bahwa orang-orang ahlu ilm yang diberikan Allah ilmu, mereka faham kadar akhirat, sehingga senantiasa mereka kalau tabrakan dunia akhirat pasti mereka mengedepankan akhirat. Taib. Wa qala ta'ala, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Gak faham tentang apa yang dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perumpamaan di dalam Al-Quran itu tidak akan faham kecuali orang yang diberi ilmu, para ulama. Wa qala Allah ta'ala walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Taib, seandainya mereka kembalikan hukum itu kepada Rasul dan orang-orang ahlu ilm. Taib, raddah hukmahu fil waga'i ila istinbatihim wa alhaqa rutbatahum bi rutbatil anbiya fi kashfi hukmillahi ta'ala. Taib, di sini Allah tunjukkan lagi kemuliaan talibul ilm, kemuliaan ahlul ilm, kemuliaan ulama. Seandainya mereka kembalikan hukum itu ketika mereka bingung, keliru tentang hukum sehingga berbeda pendapat, seandainya mereka kembalikan kepada
Rasulnya dan para ulama, maka akan selesai, tuntas masalahnya. Di sini lihat Allah tunjukkan seakan-akan Allah ikutkan rutbah para rasul, para anbiya itu rutbahnya, derajatnya sama dengan ahlu ilim, dengan para ulama. Naam, la ilaha illallah di dalam istimbatul ahkam, ya, menggali hukum dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi untuk saat ini istilahnya ijtihad mutlak, mujtahid mutlak itu hampir tidak ada, ya. Siapa itu mujtahid mutlak? Yang langsung mereka mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an, mengeluarkan hukum langsung dari hadis. Di akhir zaman ini, zaman sekarang ini mungkin sudah hampir tidak ada, ya. Sekarang bagaimana kalau gitu, Beb? Sekarang kita memahami syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan pemahaman para ulama. Kita belajar kitab-kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mujtahid. Beliau bisa mengeluarkan hukum dari Al-Quran langsung, dari hadis langsung. Tapi kita nggak mampu. Kita harus meminjam, akal, pikiran dan ilmu para ulama. Nggak bisa kita. Jangankan kita, orang ajam, orang Indonesia, orang Arab sekalipun mungkin agak sedikit sulit. Istimbatul ahkam, langsung mengeluarkan hukum, ilmu dari Al-Quran langsung. Nggak bisa. Zaman sekarang kita harus pengen mengetahui apa yang terkandung di dalam Al-Quran, kita merujuk kepada tafsir para mufassir. Di dalam hadis juga begitu, kita merujuk kepada syarah-syarah hadis. Nggak bisa langsung kita paham, ya, karena sedikitnya dan minimnya ilmu kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qila fi qouli ta'ala ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai manusia, telah turunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat kalian. Sebagian mufassir menafsirkan pakaian yang menutupi aurat itu ilmu. Pakaian yang nutupin aurat itu ilmu. Jadi kalau nggak ada ilmu syariat, seakan-akan inti buka aurat. Baik, menurut sebagian mufassir, ilmu di sini ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kita, ya, malu. Kita malu keluar buka aurat, kecuali orang-orang yang nggak ada adab. Naudzubillah, zaman sekarang akhir zaman, anak-anak kita terkadang dari muslimin dan muslimat sangat disayangkan, ya. Mereka mempertontonkan aurat mereka, joget-joget gak jelas di dalam aplikasi. Pokoknya sekarang ini zaman yang penting viral dulu deh. Bodoh amat mau ngelanggar apa enggak, yang penting viral. Cara apapun mereka gunakan, mereka pakai untuk viral. Cinta popularitas, ini penyakit, ya. Hubbus syuhra, cinta popularitas. Demen kalau viral, demen kalau terkenal, demen kalau masyhur. Nah, ini bahaya, hati-hati. Segala cara dia gunakan agar dia terkenal, agar dia viral. Naudzubillah. Bahkan terkadang melanggar perintah Allah. Kita saksikan akhir zaman, ini fakta, fenomena yang ada ini sekarang ini. Betapa banyak perempuan hijab, berhijab, terkadang bercadar sekalipun, mereka nggak malu goyang-goyang nggak jelas di aplikasi-aplikasi yang ada. Naudzubillah min dzalik. Padahal kita dituntut untuk menutup aurat bukan dengan sekedar pakaian, bahkan dengan ilmu kita disuruh untuk nutup aurat. Nggak cukup kita tutup aurat kita sekarang ini, tapi kalau orang yang tamak akan rahmat Allah,
Mereka nggak merasa cukup nutup aurat dengan pakaian, mereka nutup aurat juga dengan ilmu. Perbanyak ilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin tertutup auratnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakal malu. Jangankan buka aurat, inti nggak pakai baju aja jalan, dibilang gila inti. Dibilang error tuh orang. Tamam. Jalan keluyuran ke pasar, nggak pakai baju misalnya. Tamam. Pusernya ditutup. Tamam, nutup aurat, pakai celana aja dia, sekedar nutup aurat. Masih dibilang orang gila ya. Nggak jelas, aneh. Tamam. Nah, kita harus di tingkatan yang lebih besar dari itu. Thalibul ilm nih dia harus lain tingkatannya ya. Tamam. Sekarang kalau thalibul ilm masalah tutup aurat sudah mesti wajib siapapun itu ya, bukan thalibul ilm aja. Tapi harus lebih diperhatikan bagi thalibul ilm. Sekarang thalibul ilm memperbanyak ilmu itu dengan nutup aurat tadi, dengan memperbanyak ilmu libasan yuwari sawatikum. Al-ilm itu adalah ilmu. Warisha artinya sebagian mufassir menafsirkan al-yaqin. Nah, kita nggak bakal tahu kalau artinya al-yaqin kecuali dari mufassirin. Tamam. Ahli tafsir, ulama, ahlu ilm. Taib. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan keyakinan nih. Taib. Keyakinan ini lebih dominan kepada ilmu iman nanti ya. Kembalinya kepada iman. I'tiqad, at-tasdiq, iman kepada Allah dan iman kepada hal-hal yang mesti kita imani. Naam. Kalau seorang sudah diberikan keyakinan luar biasa, aman, tentram, damai, selamat hidupnya. Contoh dia beriman kepada Allah. Imannya betul-betul iman yang hakiki ya, bukan iman kaleng-kaleng. Iman yang hakiki, iman yang tebal pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakin 100% nggak bakal berani sedetik pun sekalipun untuk maksiat. Tamam. Karena dia merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah Sami'un Basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nggak berani sedetik pun untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang sudah mantapnya, kuat imannya. Walibasut taqwa dzalika khair. Thayyib, sebagian menafsirkan selain makna yang sesungguhnya walibasut taqwa, pakaian takwa ya ini ketakwaan ya. Itu pakaian yang terbaik. Sebagian lagi menafsirkan takwa di sini al-haya, malu, memiliki rasa malu. Thayyib. Al-haya minal iman ya, sebagian dari keimanan adalah al-haya, rasa malu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasa malu baik makna secara umum malu atau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga rasa malu ini membuat dia untuk takut maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ente enggak maksiat? Malu ana sama Allah. Allah bakal tahu, bakal dihisab. Kenapa ente enggak maksiat? Malu ana sama Nabi. Mau ditaruh mana nih muka? Di hari kiamat, ana pengen dapat syafaat, minta syafaat kepada Nabi. Malu kalau ana maksiat. Bagaimana ana berani minta syafaat kalau ana ahli maksiat di dunia? Tamam. Rasa malu ini juga hebat ya. Memotivasi kita untuk terhindar dari kemaksiatan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penting semua ilmu, yakin, takwa, malu. Thayyib. Ini luar biasa hebat kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahain minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ilmu, minta keyakinan, minta rasa haya kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga antum menjadi hamba-hamba Allah yang insyaallah mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilm. Wa qala ta'ala falanaqussanna 'alaihim bi'ilm. Wa
qala ta'ala bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Naam, qala ta'ala khalaqal insan 'allamahul bayan wa innama dzakara dzalik fi ma'radil imtinan. Syuf, biasanya kalau kita ngebangkelin, paham? Kita ngasih teman kita sesuatu, HP iPhone 13, tamam. Kadang-kadang nih suka dia bangkelin, apalagi sesuatu yang besar, tamam, sesuatu yang bernilai, dibangkel-bangkelinnya suatu saat, tamam. Ini buruk ya, kalau manusia ngebangkelin itu buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala ngebangkelin, nyebut-nyebut, kata Allah khalaqal insan, Allah menciptakan manusia, 'allamahul bayan, dan mengajarkan kepada mereka ilmu, memberikan kepada mereka ilmu. Di sini konteksnya Allah lagi ngebangkelin, kalian itu sudah aku kasih ilmu, tamam. Dan tidaklah Allah ngebangkelin kecuali hal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadarnya besar, kadarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ilmu, na'am. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, itulah sedikit sekelumit dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau kutip dari Al-Qur'an yang berkaitan tentang ilmu, penuntut ilmu dan orang yang sudah mendapatkan ilmu, yaitu ulama. Taib. Wa ammal akhbar, kemudian beliau susulkan dengan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang ilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa yulhimhu rusydah. Kata Nabi, kalau Allah inginkan kebaikan buat seorang hamba, yufaqihuhu fid din, Allah akan fahamkan, berikan pemahaman kepada dia di dalam urusan agama. Tamam. Kita pengen tahu Allah ini inginkan kebaikan atau keburukan buat anak. Lihat, sudah memenuhi syarat pertama atau belum? Yang pertama, yufaqihuhu fid din, Allah berikan pemahaman di dalam agama. Taib. Kita tanyakan ya, sanubari kita yang paling dalam masing-masing. Tanyakan, sudah belum Allah berikan pemahaman anak dalam sholat? Ngerti dah anak bab sholat? Ngerti dah anak bab wudu? Ngerti dah anak bab puasa di bulan suci Ramadan, terkhusus hal-hal wajib aja dulu ya. Ngerti dah anak tentang haji, yang wajib-wajib aja dulu, ngerti dah? Tamam. Sudah lu diberi pemahaman oleh Allah tentang hal-hal ini? Tamam. Kalau sudah, alhamdulillah, pertahanin, jangan sombong, jangan bangga dengan itu, cukup dipertahanin, itu pemberian dari Allah, gak usah disombongin, murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dipertahanin, istiqomah, syukurin, itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kita tanyakan pada diri kita, ya Allah, sejauh apa aku ini sih? Semaksiat apa aku ini ya Allah, sampai Engkau tidak berikan pemahaman dalam ilmu? Apakah Engkau inginkan aku menjadi ahli nar sampai enggak diberi pemahaman di dalam ilmu agama? Tanyakan pada diri kita. Karena ini Nabi bersabda, indikasi bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, diantaranya yang pertama, yufaqihuhu fid din, diberikan pemahaman dalam urusan agama. Yang kedua, di samping yufaqihuhu fid din, yulhimhu rusydah, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak cukup dengan ilmu, tapi hidayat juga, ilham, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa banyak orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan ilham, tidak diberikan petunjuk. Ilmu ada, tapi petunjuk gak ada. Banyak orang-orang mustasyrikin, orang-orang orientalis, mereka belajar ilmu, bahkan mungkin lebih hebat dari kita. Hafal Quran, faham Al-Quran, bisa baca Al-Quran dari belakang ke depan.
ke depan, ke belakang, tamam, bisa dibolak-balik sama mereka, tamam. Cuma mereka gak ada iman. Untuk apa mereka belajar? Untuk menghancurkan itu Islam. Apakah dia termasuk hamba yang diberikan, hamba yang diinginkan Allah kebaikan kepadanya? Tidak, sama sekali tidak, tamam. Karena Allah tidak memberikan ilham kepadanya taufik menuju jalan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi dua syarat ini tidak bisa dipisahkan, memiliki korelasi yang cukup kuat yang tidak bisa kita pisahkan antara diberikan pemahaman tentang ilmu agama dan diberikan hidayah untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Baik, ilmu dan amal. Pernah kita katakan Syekhu Masyaikhina Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau mengatakan al-ilmu bila amal atil, wal amal bila ilm batil, wal jam'u bainahuma hasil. Ilmu tanpa amal sia-sia, amal tanpa ilmu nol, wal jam'u bainahuma hasil. Maka bagaimana untuk menghasilkan, membuahkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Harus kita gabungkan keduanya, dipadukan antara ilmu dan amal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai di sini jelas apa tidak? Jelas ya? Jelas apa ngantuk nih? Jelas. Baik. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya wa ma'lum annahu la rutbata fawqa an-nubuwah wa la syaraf fawqa syarafil wirathah di tilka rutbah. Nabi bersabda, ulama pewaris anbiya. Para ulama itu pewaris anbiya. Tidak akan menjadi ulama kecuali di awal nuntut ilmu dulu. Nuntut ilmu, mengamalkan ilmu, baru jadi ulama. Taib. Wa ma'lum, dan kita ketahui bersama bahwasanya enggak ada martabat yang lebih tinggi di atas martabat kenabian. Tamam. Martabat kenabian ini martabat yang paling tinggi. Naam. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia di atas kemuliaan dari apa yang diwariskan para nabi dan rasul, yaitu ilmu. Naam. Jadi ya bakhtukum, alangkah beruntungnya antum kalau diberikan warisan ini, karena warisan yang paling mulia yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Para anbiya tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dolar, tidak mewariskan rupiah, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard. Taib. Luar biasa kemuliaan demi kemuliaan untuk ahlil ilm, sadar enggak sadar. Taib. Dikatakan di sini yastaghfir lil alim ma fis samawati wal ard. Langit, bumi dan seisinya itu beristighfar kepada orang alim. Taib. Insyaallah bentuk husnuzon kita kepada Allah, kalau langit, bumi dan seisinya minta istighfar kepada ulama, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Kalau kita husnuzon dan mulai memastikan tamam, insyaallah besar kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan satu orang lagi, semua bumi dan seisinya, bintang, tamam, bulan, matahari, hewan, tumbuhan, laut, daratan dan seisinya, batu, itu minta istighfar. Ya Allah, ampuni si fulan, ulama. Ya Allah, ampuni ulama fulan. Ya Allah, ampuni ulama fulan. Itu wiridnya. Tamam.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyu mansab yazid ala mansab man tashtagil malaikatus samawati wal ardi bil istighfar lahu. Tamam. Kedudukan apa lagi yang lebih besar dari kedudukan ini? Tamam. Sampai kedudukan para malaikat Allah. Tamam. Penduduk langit dan bumi, apa yang ada di langit dan bumi itu beristighfar kepada ulama. Tamam. Kedudukan apa lagi yang lebih tinggi? Tamam. Kalau seorang yang pangkatnya tinggi, katakanlah presiden, tapi nggak ada ilmunya, katakanlah bukan ulama, bukan dari kalangan ulama, karena sebagian ada presiden di samping itu dia ulama juga. Katakanlah ini presiden bukan ulama. Toib. Seorang presiden, setinggi apapun derajat dia, tamam, apakah malaikat beristighfar kepadanya? Tidak. Apakah langit minta istighfar kepadanya? Tidak. Kalau dia bukan ulama ya. Apakah bumi minta istighfar, minta ampun kepadanya? Tidak. Tapi kalau ulama, nggot dia rakyat jelata, miskin, gak ada yang kenal, tamam. Tapi dia ulama, ahlul ilm. Di mata Allah dia ini ulama, ahli ilmu, mengamalkan ilmu. Tamam. Ini lebih besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Tamam. Kedudukannya makhluk-makhluk Allah itu istighfar minta ampun kepadanya. Tamam. Untuk pendekatan saja ya. Seandainya Habib ini di sini, katakanlah gurunya, katakanlah ya. Habib masih thalibul ilim juga. Kita semua thalibul ilim, bukan ustaz, bukan guru. Tamam, masih thalibul ilim. Seandainya antum ini saat yang hadir di sini ngomong, ya Allah ampuni Habib Mustafa, ampuni Habib Mustafa, semua jemaah beristighfar untuk Habib. Itu orang yang ngelihat, oh luar biasa ini kedudukan Habib Mustafa ini tinggi banget. Murid-muridnya semua minta ampun kepada Allah agar Habib Mustafa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang ngelihat sudah bukan main. Tinggi besar kedudukannya. Tamam. Padahal seorang ulama lebih tinggi lagi. Sadar nggak sadar, kita nggak dengar aja. Kita nggak dengar istighfarnya bebatuan, pepohonan kepada para ulama. Seandainya dibuka hijab ini telinga, akan kita dengar selalu benda-benda ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para ulama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan-kedudukan yang lain, profesi yang lain, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Tamam. Seorang dokter, seorang pedagang, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Tapi ulama, di samping sebelum menjadi ulama, dia sibuk dengan dirinya, menuntut ilmu, capek, tamam, murojaah, ngapal ini, ngapal itu, toib. Tapi hasilnya luar biasa nanti. Hasilnya apa? Bukan hanya dia menyibukkan dirinya, tapi makhluk lain sibuk, tamam, untuk beristighfar kepadanya. Besar ini magom, tamam. Kalau profesi yang lain dia sibuk dengan dirinya, pengen jadi orang kaya, ngejar sampai jadi orang kaya, dia sibuk dengan dirinya, tamam. Tapi kalau ulama, di samping dia menyibukkan dirinya dengan ilmu, nuntut ilmu, tamam, makhluk Allah yang lain sibuk untuk beristighfar kepadanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita ya, untuk senantiasa enggak goyang, selalu di dalam lingkaran thalibul ilm, penuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Thaib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nak ngomong apa lagi ya? Fadilah penuntut ilmu banyak nih. Masih banyak hadis yang belum kita baca. Ada lagi ya, kemuliaan demi kemuliaan. Seandainya kemuliaannya hanya itu saja, itu luar biasa hebat sudah bib. Seandainya kemuliaan ulama cuma itu baik, diistighfarin oleh malaikat
penduduk langit dan bumi dan seisinya itu sudah cukup. Tapi banyak lagi kemuliaan yang nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Wallahu alam bisawab. Karena melihat antum sudah tinggal 5 watt mungkin matonya tamam, kita cukupkan. Mohon maaf lebih dari setengah jam nih, lebih dikit. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya jangan berhenti nuntut ilmu dan tuntut ilmu ya. Jangan iri sama orang lain. Seringkali kami ulangi ini ya. Karena betul-betul antum harus tahu kadarnya thalibul ilim itu. Sadar akan kadar thalibul ilim. Hebat bukan main. Tidak ditampain aja sama Allah Subhanahu wa taala. Habis inti kalau ditampain sama Allah, habis inti ketimpa sama ganjaran-ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jazakumullah khairul jazaa atas segala perhatian. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Sampai ketemu lagi bulan depan minggu ketiga. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.